Ya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi orang pertama di Jawa Tengah yang menerima vaksinasi. Pagi ini, Ganjar Pranowo divaksin di Rumah Sakit Tugurejo, Semarang. Dan 30 menit divaksin, ia mengaku belum ada efek apapun di tubuhnya. Tapi kita langsung saja dengar keterangannya lewat sambungan Zoom pada malam hari ini. Kita sudah terhubung bersama kami, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat malam, Pak Ganjar. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, Pak Ganjar, gimana kondisinya pada malam hari ini? Apakah sudah muncul efek atau ada yang lain dari vaksin? Kok saya lapar terus, Mbak, ya? Itu kayaknya wajar sih, Pak, jam segini sih jam makan malam, Pak. Tapi ya, insya Allah sehat, Mbak, insya Allah sehat. Jadi masih saya pasang ini. Jadi masih kita pasang, belum kita lepas. Jadi sampai hari ini Alhamdulillah sehat. Tidak ada efek yang terasa yang lain, baik lokal maupun sistemik gitu. Tapi ada obat-obatan atau vitamin yang disiapkan nggak Pak Ganjar di rumah untuk kalau ada efek ke depannya? Tidak. Tadi kalau dokter itu menyampaikan, mungkin kalau ada sakit-sakit di lokal gitu, minum aja Pak paracetamol katanya begitu. Tapi saya agak jarang begitu, kecuali diberikan oleh resep dokter. Maka biasanya sih tiap hari minum vitamin ya, makan buah begitu ya, terus kemudian olahraga lah gitu, insya Allah sehat. Oke, Pak Ganjar, kita tahu ya tidak semua warga ini bereaksi sama terhadap vaksinasi kan, kalau misalnya ada yang setuju, ada yang tidak ingin divaksin juga. Tapi kalau misalnya dari Pak Ganjar sendiri, melihat apakah ada kebijakan dari Pemprov Jawa Tengah ke depannya gitu kan, kalau misalnya DKI Jakarta kemarin mengatakan mereka akan memberikan sanksi 7 juta rupiah untuk warga yang menolak. Kalau Yogyakarta sebaliknya menyatakan tidak ada sanksi. Kalau di Jawa Tengah sendiri gimana Pak Ganjar? Saya lebih suka untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Orang tidak mau kan ada dua ya, memang mereka betul-betul tidak mau, dia paham, dia sadar, dia mengambil sikap untuk tidak mau. Yang kedua, mungkin mereka belum tahu. Kan banyak orang yang bertanya apakah uji cobanya sudah selesai, apakah kemudian ini aman, apakah ini halal gitu ya. Setelah kita jelaskan, ini loh ada dari Majelis Ulama Indonesia halal. Ini loh ada dari BPOM sudah menyampaikan, sudah direkomendasikan boleh dimasukkan ke tubuh kita. Lalu apa lagi? Nah kalau kita tidak percaya pada otoritas itu mau percaya pada siapa? Maka kita berikan edukasi, Mbak. Tadi sore saya juga sudah podcast sama Dr. Yeti dari FK Undip, diceritakan bagaimana proses membuat vaksin, bagaimana tahapan-tahapannya, siapa yang menguji. Jadi saya lebih pilih untuk mensosialisasikan, kan waktunya masih berjalan nih. Betul, masih ada beberapa tahap ya, 2 atau 3 tahap lagi ya Pak ya? 2 tahap lebih tepatnya. Oh enggak. Masih banyak tahap, ini kan baru nakes dulu. Jawa Tengah aja baru 62.000 kita mendapatkan vaksin. Nanti batch berikutnya datang, kan target kita sekitar 24 juta. Oke. Jawa Tengah, jadi masih lama ini. Masih lama, tapi kita harapkan agar efek baiknya atau akibat baiknya ini bisa terlihat ya dalam jangka waktu menengah atau panjang lah katakanlah seperti itu ya Pak Ganjar. Tapi Pak Ganjar, betul. Kalau misalnya kita juga mencatat ya hari ini, ada lebih dari 1.000 kasus terkonfirmasi positif di Jawa Tengah. Mungkin berangkat dari pelaksanaan vaksin, untuk protokol kesehatan di Jawa Tengah sendiri ke depannya gimana nih Pak? Ya, kita perketat. Hari ini peningkatannya tinggi-tinggi ya. Bahkan saya tadi mendapatkan data pusat kita 1.000 lebih, Jabar 2.000 lebih, DKI 3.000 lebih begitu ya. Jadi kok ini tingkatnya tinggi semua. Teman-teman saya kemarin dikabari mendahului kita semuanya. Mudah-mudahan seluruh dosanya diampuni. Terus kemudian para tokoh agama juga menyampaikan berapa ulama, para kiai meninggal. Sebenarnya kita mulai paham. Istri saya cerita sama saya, kok sekarang saya tiap hari banyak dapat SMS, teman kita meninggal, tetangga kita, saudara kita, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya bahwa ini serius. Jadi apakah kita masih akan berdebat pada soal protokol kesehatan? Maka kita butuh bantuan masyarakat. Tanpa bantuan masyarakat nggak bisa kok kita sendiri. Maka nanti akhirnya akan terjadi benturan-benturan di tingkat bawah. Maka tetap aja Mbak, testingnya kita harus terus lakukan. Tambah terus-menerus. Harus berintegritas. Jangan ada data disembunyikan. Tampilkan semua apa adanya. Nggak usah takut dengan citra,
oh nambah tinggi, ini hanya segini tidak. Makanya kemudian kita biar bisa bekerja keras, terus kemudian puskesmas kita jadikan tempat paling depan, kita bantu dengan peralatan, begitu ya. Maka kalau saya harapkan Jinos itu bisa dipakai, Mbak, di setiap puskesmas, maka testingnya akan tinggi dengan melakukan tracing, sehingga betul-betul targetnya itu diseleksi betul begitu. Kalau distribusi vaksin ini sendiri, Pak, ke 35 kabupaten kota atau seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah ini seperti apa, Pak? Untuk semuanya bisa dapat secara merata. Oh iya, kan sudah ada tahapannya ya, Mbak ya. Saya sebenarnya megang data. Kalau kemudian kita pakai data yang sudah kita rencanakan ya, Mbak ya, itu sebenarnya untuk tahap pertama kita menggunakan tenaga, kita pakai untuk tenaga kesehatan dulu. Ini 187.841. Setelah itu nanti pelayan publik ada 2,3 juta. Lalu ada masyarakat rentan secara geospasial kita siapkan, ini geospasial sosialnya, dan secara ekonomi ini ada 3,1 juta. Lalu ada masyarakat umum dan pelaku ekonomi ini 8,6 juta. Dan ada masyarakat rentan lainnya termasuk lansia itu ada 10,2 juta. Jadi totalnya sekitar 24,5 juta. Ini tahapannya sudah kita siapkan. Nah yang sasaran tahap pertama itu 187.841. Jadi sebenarnya kita coba siapkan, namun dari vaksin yang diterima dari tahap pertama yang kita rencanakan itu, Mbak, itu baru 62.560. Jadi sebenarnya waktu udah kita siapkan, tahapan kita siapkan, SDM kita siapkan, sarana termasuk prasarana termasuk cold chain-nya kita siapkan agar mereka nanti bisa melaksanakan dengan baik. Nanti beda produsen vaksin akan beda cold chain-nya. Hari ini kan suhunya di sekitar 2-8 derajat ya. Nah besok itu katanya ada yang minusnya sampai 70. Maka ini kita siapkan peralatannya. Kamu udah komunikasi dengan Pak Menteri Kesehatan, dengan Menteri Perekonomian, dengan Satgas, dan Menko Marinvest yang tiap hari berkutat soal penanganan pandemi ini. Jadi kita coba siapkan tahapan-tahapan itu, Mbak. Baik, Pak Ganjar. Semoga angka 1.000 kasus itu hanya hari ini ya Pak ya. Kedepannya tidak akan ada lagi, semakin banyak yang sembuh di Jawa Tengah juga. Pandemi cepat berakhir, semuanya juga sebagian besar warga mau divaksin ya Pak untuk kebaikan bersama kedepannya. Terima kasih sekali Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas waktunya bergabung bersama kami di CNN Indonesia pada malam hari ini.